Halo guys, bertemu kembali bersama dengan saya hanya di channel Net Film 98. Kali ini kita akan membahas sebuah alur cerita film terbaru yang dirilis tahun 2026. Jadi film ini diangkat berdasarkan dari kisah nyata tentang pembantaian ratusan warga sipil saat terjadinya perang antar saudara di Amerika Latin. Seorang bocah yang selamat dari pembantaian El Mozote yang mengerikan di El Salvador. Ia bersumpah balas dendam atas kematian keluarganya dan kehancuran warga desanya. Dengan keberanian dan kemarahan, ia pun mulai menjalankan misinya bersama dengan para pasukan yang melawan pemerintahan keji yang ingin membalas dendam atas kematian keluarga mereka yang telah tewas. Lantas seperti apakah kisahnya? Yuk tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita gaskan ke alur cerita filmnya. Semoga kalian terhibur. Pada tanggal 10 bulan Desember tahun 1981, tepatnya di wilayah Morazan di El Salvador, para militer dari Batalion Atlacatel telah datang menggunakan helikopternya untuk melakukan pembantaian kepada warga sipil di desa terpencil di El Mozote yang sudah mendukung para gerilya yang telah memusuhi pemerintahan di wilayah Amerika Tengah. Kemudian cerita dimulai di sebuah pegunungan di dekat perbukitan. Ada sebuah hutan belantara di daerah La Joya, tepatnya di bagian negara Amerika Tengah. Saat itu terlihat sekelompok para gerilya yang melawan kepada pemerintahannya karena sering menindas rakyatnya sendiri. Mereka sedang berada dalam wilayah Morazan, yang mana wilayah itu telah dianggap sebagai daerah operasi kelompok gerilya yang melawan pemerintah. Alma dan mantan suaminya yang bernama Aurelio sedang mengintai dari kejauhan untuk melihat di sekitar rumah yang sudah terbengkalai lama, serta mencari bukti kejahatan dari pasukan pemerintah itu. Saat mereka mencoba mencari kemana pergi penghuni rumah itu, mereka pun dikejutkan oleh jasad para penghuni rumah itu yang telah dibunuh oleh pasukan pemerintah keji. Jasadnya utuh karena terpapar cahaya matahari, sehingga satu keluarga yang dibantai jadi mumi. Bahkan semua hewan yang ada di hutan telah dibantai habis. Sebastian langsung memotret untuk dijadikan barang bukti kejahatannya. Los cadáveres estaban momificados y con su Terlihat saat sebelum satu keluarga itu dibunuh, mereka hidup sangat bahagia sekali bersama dengan anggota keluarga lain. su última pregunta. Tak lama dari itu, kelompok gerilya mulai melanjutkan kembali perjalanannya. Singkat cerita, akhirnya mereka telah sampai di sebuah markas gua kecil di hutan. Sebastian langsung menyiarkan lewat radio yang dikenal dengan Radio Venceramos. Ia memberitahu semua warga yang ada di wilayah provinsi Morazan yang telah dibebaskan untuk segera pergi mengungsi ke tempat aman di Honduras, karena dalam beberapa hari ke depan para militer akan menghancurkan tempat tersebut. Alma yang sedang tertidur terbangun karena telah mendengar suara tembakan yang menggelegar. Bahkan terlihat dari jauh ada rumah warga yang terbakar akibat diserang oleh sekelompok tentara kejam. Kelompok itu memulai kembali perjalanannya ke desa-desa untuk menyelamatkan para warga. Después fuimos al museo. Di dalam hutan, terlihat Jose bersama dengan temannya yang sedang mencari iguana yang hinggap di pepohonan. Mereka berdua langsung berlari begitu melihat rombongan helikopter militer yang telah melintas ke desanya. Di desa El Mozote itu sendiri, semua warga telah dikumpulkan jadi satu. Mereka akan ditahan di dalam gereja sebelum identitasnya selesai diperiksa, untuk mengetahui apakah mereka bagian dari orang-orang yang melakukan gerilya terhadap pemerintahan Amerika Tengah atau bukan. Diketahui saat operasi militer sedang terjadi begitu sangat lama, sudah banyak ratusan korban jiwa yang tewas
karena telah dianggap sebagai bagian dari kelompok gerilya yang memusuhi pemerintahan. Jose melihat ibu dan adiknya yang berada dalam barisan itu bersama para warga lainnya. Ia tak tega jika harus meninggalkan keluarganya. Akhirnya dia lebih memilih pergi ke sana, sedangkan temannya tetap bersembunyi ketimbang harus ikut bergabung. Saat mereka dikumpulkan, para tentara itu membawa beberapa wanita untuk dijadikan bahan pemuasnya. Salah satunya ibu Jose. Meski menolak, namun para tentara itu tetap memaksanya. Iguana yang sebelumnya ditangkap oleh Jose justru diambil oleh tentara itu. Akhirnya ibu Jose menyerah untuk ikut dengannya, ketimbang kedua anaknya mendapat masalah. Saat para tentara meninggalkan tempat itu, Jose bersama dengan adiknya pergi melalui jendela untuk menyusul sang ibu. Di sisi lain, wanita itu telah digrepe para tentara di hutan. Namun dia nekat menghabisi beberapa dari mereka, hingga akhirnya ibu Jose pun harus tewas dibunuh. Puta. Jose telah mendengar suara tembakan itu. Dia juga melihat 4 anak sedang dikejar oleh para tentara. Untuk melihat bagaimana kondisi sang ibu, dia dan sang adik langsung segera pergi ke hutan. Namun langkahnya berhasil dicegat oleh para tentara. Keduanya dibawa pergi untuk melihat jasad sang ibu. Semua wanita muda tadi sama-sama ikut dibunuh juga. Saat dalam perjalanan, Jose bergegas pergi dari sana, sehingga salah satu tangan kanan tentara mengutus 3 anak buahnya untuk melakukan pengejaran. Sedangkan sang adik ditangkap oleh para tentara itu. Setelah mereka mengumpulkan jasad anak buahnya yang tewas tadi, dia pun langsung membantai para warga yang berada di dalam gereja untuk menghilangkan jejak. Jose sendiri telah berhasil bersembunyi di dalam kubangan yang ditutupi ranting. Temannya tadi berhasil ditembak mati. Jose bertahan di tempat itu sampai para tentara itu pergi membawa jasad temannya. Di dalam gereja sendiri, setelah semua orang telah menjadi jasad, ia langsung memerintahkan anak buahnya untuk menghancurkan tempat tersebut. Di sisi yang lain, setelah situasi itu sudah aman, Jose langsung segera pergi untuk menyusul sang adik. Namun beruntungnya dia telah bertemu dengan kelompok Alma dan Aurelio yang berada di desa El Mozote. Alma berusaha menenangkan Jose yang saat itu sedang panik. Jose kemudian melihat satu persatu jasad para wanita itu. Apakah sang ibu telah berhasil selamat dari insiden pembantaian? Jose melihat ada bekas pakaian milik sang ibu yang berlumuran darah. Saat dia mulai memeriksa mayat itu kembali, akhirnya dia pun dibuat sangat terkejut setelah tahu jika sang ibu telah meninggal akibat dibunuh. Rafael kemudian menghasut Jose agar memiliki kebencian terhadap para tentara yang telah menghabisi ibunya, agar dia kelak bisa memiliki keberanian untuk membalas dendam. Namun wanita itu langsung menghentikan perbuatannya karena telah menanamkan rasa dendam kepada Jose yang masih anak-anak. Aurelio segera memisahkan perselisihan itu agar tidak merambat kemana-mana. Aurelio memperingatkan mantan istrinya yang sangat keras kepala bahwa mereka tidak seharusnya berselisih dalam misi penyelamatan itu. Apalagi Aurelio kesal kepada mantan istrinya karena menganggap Jose sebagai saudara laki-lakinya, yaitu Diego yang telah tewas. Esto no es tu guerra privada, Alma.
Lo acabamos de encontrar y ya. Tak berselang lama saat mayat-mayat itu dikuburkan, Jose melihat kalung salib yang sebelumnya telah diberikan kepada sang adik. Ternyata adiknya telah tewas dibunuh juga. Hanya Jose satu-satunya orang yang selamat dalam pembantaian itu. Alma, si no se calla, lo dejamos. ¿Cuánto tiempo tenemos? Mereka pun dibuat sangat terkejut karena lagi-lagi mereka telah terlambat menyelamatkan para warga desa, sehingga semua warga di sana harus tewas dibantai habis di dalam gereja itu. Aurelio terpaksa tidak memakamkan mayat-mayat dengan layak karena membutuhkan waktu berhari-hari untuk menguburnya. Saat mereka akan bergerak lagi untuk mencari para warga yang masih selamat di luaran sana, tiba-tiba saja Jose pergi lagi ke tempat adik dan ibunya dikubur. Namun naasnya saat itu ketiga tentara yang sebelumnya telah mengejar Jose, mereka datang menyerang Alma hingga terluka. Beruntungnya Aurelio dan kelompoknya berhasil membunuh mereka bertiga. Untung peluru tersebut tidak mengenai organ vitalnya sehingga nyawa Alma terselamatkan. Akibat penyerangan itu, salah satu rekan mereka telah tewas. Aurelio terpaksa meninggalkan jasad temannya demi melanjutkan perjalanan untuk menyelamatkan orang-orang yang masih bisa diselamatkan. Tak berselang lama dari itu, kelompok tentara yang dipimpin oleh Kolonel Montenegro beserta anak buahnya telah menemukan rekan Aurelio yang telah tewas. Bahkan mereka juga telah menemukan ketiga anak buahnya yang gugur. Tangan kanan Montenegro berhasil menemukan salah satu radio milik mereka yang ditemukan di mayat rekan Aurelio. Dia pun kemudian memberikan radio tersebut kepada Montenegro. Bahkan dia berhasil mengidentifikasi bahwa kelompok tersebut berjumlah 15 orang, salah satunya telah terluka. Montenegro mengetahui bahwa mayat yang ditemukannya merupakan salah satu dari bagian radio Venceramos. Oleh sebab itu, jika berita ini tersebar ke seluruh dunia tentang kekejaman yang dilakukannya, maka mereka akan mendapat hukuman kematian. Dia pun akan mengarahkan seluruh para pasukannya untuk membunuh kelompok itu untuk membungkamnya. Saat mereka telah berkumpul bersama, Aurelio memerintahkan sebagian anggotanya untuk berpencar pergi ke arah utara agar tentara itu juga mengikuti jejak mereka pergi. Sedangkan beberapa dari kelompoknya akan pergi keluar camp Guacamaya. Aurelio kemudian menemui Sebastian. Ia mengungkapkan jika semua warga sipil El Mozote telah tewas dibunuh oleh kelompok tentara Montenegro. Bahkan anak-anak ikut menjadi korban kebiadabannya. Aurelio juga baru pertama kali melihat pembantaian yang sangat keji itu. Yang paling mengkhawatirkannya, para pasukan tentara itu sudah mengetahui bahwa masyarakat telah membantu kelompok Aurelio. Maka dari itu mereka membantai para warga sipil agar kelompoknya tidak mendapatkan bantuan. Itu juga sebagai tanda bahwa kelompok Montenegro akan melakukan pembantaian besar-besaran lagi untuk menghabisi warga sipil. Kali ini Aurelio akan menunggu kedatangan Maria, seorang jurnalis yang bekerja sama dengan mereka. Kali ini Maria telah mendapat izin dari Randall untuk menemuinya. Di luar sana, para jurnalis telah ditugaskan untuk menyebar berita tentang kekejaman dari Montenegro setelah mendapat bukti yang sangat kuat. Namun Aurelio khawatir harus menunggu Maria di tempat ini, karena jika mereka tidak sering berpindah tempat, maka lokasi markasnya akan diketahui oleh anak buah Montenegro dengan sangat mudah. Tak hanya itu saja, tugas mereka juga harus menghentikan aliran dana jutaan dolar yang akan diberikan kepada pasukan Montenegro karena mendapat bantuan dari negara Amerika Serikat. Saat itu Alma telah terbangun dari pingsannya. Tubuhnya telah diobati meski masih terasa sakit. Ia pun kemudian menghampiri Jose yang sedang menyendiri akibat semua keluarganya telah meninggal.
Dalam percakapan itu, Alma menceritakan bahwa di camp ini semua keluarga mereka telah tewas. Begitupun dengan seluruh keluarga Alma. Dulu mereka hidup di ibu kota, namun setiap hari banyak warga yang melakukan demonstrasi kepada pemerintah. Saat itu saudara laki-lakinya sedang dalam perjalanan pulang, namun terjebak macet akibat demonstrasi. Di sanalah naasnya saudaranya tewas tertembak peluru yang nyasar saat pasukan militer menembak ke arah para demonstran. Sejak kepergian Diego, ibu mereka pun menjadi hilang akal dan mengutuk pemerintahan, sehingga sang ibu pun diculik oleh regu pasukan militer untuk dilenyapkan selamanya. Saking brutalnya, Alma telah dikirim kulit kepala sang ibu yang dibungkus kertas koran. Namun mereka tidak pernah menemukan jasadnya sama sekali. Alma dan ayahnya akhirnya bergabung ke dalam regu penyelamatan yang dipimpin oleh Aurelio. Namun beberapa tahun lalu, sang ayah telah gugur saat peperangan di belakang bukit ini. Setelah mendengarkan cerita itu, Jose telah kehilangan kemampuan berbicaranya akibat mengalami trauma berat setelah keluarganya dibunuh. Dia pun kemudian pergi berlari. Tak berselang lama dari itu, salah satu rekannya mengungkapkan tentang kondisi Jose yang telah kehilangan kemampuan berbicaranya. Dia telah mengidap sindrom bisempa selektif. Jadi seolah-olah alam bawah sadarnya telah memutuskan kemampuan untuk berbicara. Itu bersifat sementara asal dibantu oleh spesialis di bidangnya. Dia menyarankan untuk mengirim Jose ke ibu kota, namun Alma melarang keras karena sama saja mencari kematian. Di malam hari, tepatnya di perbatasan El Salvador dan Honduras, datanglah dua orang yang selama ini mereka tunggu. Keesokan harinya, Maria dan Randall diberi bukti pembantaian warga desa El Mozote yang telah dilakukan oleh pasukan yang dipimpin oleh Montenegro. Namun Randall tidak cukup hanya dengan menggunakan bukti foto-foto itu saja. Dia harus pergi ke sana untuk menyaksikannya dengan kedua mata kepalanya sendiri. Tentunya bagi kelompok penyelamat seperti mereka, jika pergi ke sana lagi, pasti pasukan Montenegro akan melakukan penyerangan terhadap mereka begitu tiba di sana. So don't you think we deserve a little more? We just traveled thousands of miles from all the witnesses and all the survivors. Jurnalis itu tidak bisa hanya membawa beberapa bukti foto-foto itu karena tidak akan cukup untuk memberitahu kepada dunia tentang kekejaman yang dilakukan oleh pasukan pemerintah meski sudah menghabisi semua warga sipil. Oleh sebab itu, para jurnalis membutuhkan seluruh informasi yang sangat terperinci, mulai dari keseluruhan kesaksian yang ada dalam misi penyelamatan ini dan bukti kuat lainnya. Alma berusaha menutupi Jose, korban satu-satunya yang selamat dari pembantaian. Namun akhirnya tidak ada pilihan lain. Aurelio mengatakan kepada kedua jurnalis itu bahwa dia memiliki saksi mata bernama Jose yang masih berumur 10 tahun. Dan kedua jurnalis itu ingin dipertemukan dengannya untuk menggali semua informasi dari kesaksian korban pembantaian itu yang masih selamat. Have we ever lied to you or given you bullshit stories? Sure. Well, no, I think the photos do that. Double checking. How would that make you feel? Namun menurut rekan Aurelio, jika Jose tidak akan menceritakan kisah tragisnya karena dia telah kehilangan kemampuannya untuk berbicara. Jika mereka memaksakan membawa Jose pergi ke tempat desa pembantaian itu, sudah dipastikan kelompok pasukan tersebut akan memburunya. Namun Randall bersikeras jika mereka tidak akan membawanya pergi ke desa itu, maka tentunya saat kembali ke Amerika Serikat, mereka hanya menulis cerita berdasarkan dari foto-foto itu saja. Jadi mau tak mau, terpaksa Aurelio akan membawa Randall dan juga Maria pergi ke desa yang menjadi tempat pembantaian para warga.
Sebelum pergi ke sana, seperti biasanya, para warga yang berada di wilayah Morozan mendapat siaran informasi dari radio Sebastian, yang mana mereka memberitahu semua warga jika kelompoknya telah menjadi saksi mata dalam pembantaian besar yang telah dilakukan oleh pasukan pemerintah yang menghabisi seluruh warga desa El Mozote. Sekarang ini mereka masih belum bisa memberikan bukti karena situasi saat itu masih sangat berbahaya bagi mereka. Sementara akhirnya kedua jurnalis itu mulai menelusuri di sekitar tempat itu. Mereka telah mendapat banyak bukti dari orang-orang yang sebelumnya sudah dibantai oleh kelompok pasukan militer pemerintahan. Aurelio juga mengajak kedua jurnalis itu untuk melihat pemakaman para wanita yang telah dibunuh, termasuk pakaian dari Ibu Jose. Kedua jurnalis itu langsung memotret dan menulis semua hal tentang situasi di sana. Mereka juga dibawa ke tempat pepohonan yang menjadi tempat penyiksaan untuk menggantungkan para korbannya. Hal itu dibuktikan dengan ditemukannya beberapa tali di sana untuk melakukan kejahatannya. Yang paling mengerikan, mereka telah melihat tumpukan mayat di dalam tempat itu. Meskipun saat itu di tempat tersebut tercium bau yang tidak sedap, namun kedua jurnalis itu tetap mengumpulkan semua informasi yang sangat penting. Let's go. Leave him. Benar saja dugaan dari Aurelio, para pasukan tentara itu dari kejauhan sedang mengawasi mereka. Montenegro akan mengikuti kelompok itu untuk mengetahui di mana lokasi tempat persembunyiannya agar mereka bisa merebut pemancar sinyal radio, kemudian bisa membungkam mereka untuk selama-lamanya. Di sisi yang lain, setelah melihat kejadian itu, kedua jurnalis sedang berbicara empat mata. Maria tidak yakin jika informasi dari mereka bisa diterbitkan oleh perusahaan The Times. Namun yang jelas jika berita tersebut tersebar ke seluruh dunia, maka kabar baiknya aliran dana untuk pasukan militer akan dihentikan, sehingga kemungkinan besar memudahkan kelompok Aurelio untuk menyerang pasukan tentara itu. Randall mengungkap ada beberapa orang dari Departemen Luar Negeri yang berusaha untuk menyingkirkannya. Dan tak berselang lama dari itu, tiba-tiba saja markas mereka telah diserang. Akhirnya membuat kelompok Aurelio segera pergi dari lokasi tempat persembunyiannya. Tak lupa mereka juga selalu membawa perlengkapan untuk menyiarkan radio agar semua orang bisa tahu tentang informasi terkini dari kelompoknya. Setelah berhasil keluar melalui jalur rahasia, kedua jurnalis itu akhirnya diantar pergi ke Honduras oleh beberapa anak buah dari Aurelio. Karena situasi sekarang sudah tidak aman bagi para jurnalis itu. Kelompok Aurelio menantikan kabar berita baik dari kedua jurnalis tersebut, dan mereka pun kemudian berpisah. Saat mereka dalam perjalanan untuk menyeberang ke jalan, di tengah jalan sana sudah ada pasukan yang menunggunya. Akhirnya saat kelompok Aurelio sudah hampir menyeberang semua ke jalan, tiba-tiba para pasukan militer mengetahuinya. Akhirnya terjadilah aksi baku tembak. Sementara itu, Alma dan Jose serta Sebastian dan satu orang lainnya berada di atas bukit karena terpisah dengan kelompok Aurelio. Dengan snipernya, Alma berhasil membunuh para tentara itu. Namun sayangnya lokasi keberadaannya berhasil diketahui, sehingga Alma dan kelompoknya lebih memilih pergi. Saat itu Sebastian berhasil menumbangkan ketiga para tentara itu, sedangkan keduanya pergi mencari tempat berlindung di batang pohon besar. Saat bersembunyi itu, mereka tak sengaja menemukan Rafael dalam kondisi yang sekarat karena tubuhnya tertembak musuh. Alma langsung melakukan pertolongan pertama dengan dibantu oleh Jose. Saat itulah Jose melihat salah satu rekan Aurelio yang tewas di dekat genangan air. Di dekatnya terdapat tas yang berisi peralatan radio yang tertinggal.
Akhirnya Alma memutuskan untuk mencari tempat persembunyian yang lebih aman. Namun dalam perjalanannya dia bertemu dengan salah satu rekannya yang udah dalam kondisi sekarat. Alma membawa Rafael lebih dulu. Setelah Rafael berada di tempat yang cukup aman, Alma kembali lagi untuk menjemput rekannya. Saat itu Rafael meminta kepada Jose untuk diambilkan air minum. Jose pun langsung mengambil air dengan kedua tangannya di dekat sungai yang mengalir. Setelah Rafael meminum air itu, dia pun mengembuskan nafas terakhirnya. Sedangkan Jose langsung pergi membawa senjata yang ada di tangan Rafael. Sementara itu, Alma sudah tak bisa menyelamatkan rekannya yang sudah tewas. Lalu dia tak sengaja bertemu dengan Sebastian. Akhirnya segera pergi ke tempat Rafael yang sudah tewas. Saat keduanya sampai, mereka telah melihat mayat Rafael yang sudah terbujur kaku. Sedangkan Jose telah pergi entah kemana. Alma panik karena Jose telah pergi darinya. Sebastian pasrah meninggalkan Jose karena jika tertangkap tentunya mereka akan dieksekusi mati dengan cara yang sangat keji. Di sisi yang lain, Montenegro dan anak buahnya sedang melihat rekan Aurelio yang telah tewas dalam aksi baku tembak. Dia memerintahkan seluruh anak buahnya agar tetap terus melakukan pengejaran untuk mendapatkan alat radio pemancar agar mereka bisa membunuh kelompok gerilya yang membenci pemerintahnya. Saat malam hari, Sebastian dan juga Alma telah sampai di tempat persembunyiannya. Sebastian mengatakan jika Jose telah menghilang saat Alma sedang melakukan penyelamatan. Aurelio dan Sebastian baru menyadari bahwa alat pemancar radio telah menghilang saat aksi baku tembak itu terjadi, karena Sebastian telah menitipkan alat tersebut kepada temannya yang hingga kini belum ditemukan. Rekan-rekan mereka banyak yang tewas akibat disergap oleh kelompok itu. Tak berselang lama, mereka mendapat informasi dari sesama pejuang jika dalam waktu 1 jam kelompok pasukan itu akan segera tiba ke markas persembunyian mereka. Oleh karenanya Aurelio menuntun jalan pergi ke arah utara untuk meloloskan diri sebelum kelompok tersebut mengetahui pergerakannya. Singkat cerita, di pagi harinya kelompok itu akan mencari rute penyeberangan yang lebih aman. Saat itu Alma dan Aurelio serta 2 orang lain bergerak untuk menyusuri tempat itu, sedangkan yang lain menunggu perintah selanjutnya. Saat itu Alma telah berhasil menghabisi 1 pasukan tentara itu. Namun Alma merasa sangat aneh, pasalnya tentara tersebut telah tergeletak tanpa senjata. Bahkan saat itu rekan mereka juga baru datang mengabarkan dia juga telah membunuh pasukan militer yang telah tergeletak di tanah tanpa senapan. Aurelio mengira itu adalah jebakan dari pasukan tersebut. Pero ¿quiénes y todos nuestros hombres están con Clemente? Saat keempatnya mulai bergerak, mereka telah melihat salah satu pasukan yang telah berjaga di tempat itu. Jacobo kemudian bersiap untuk menghabisinya, namun tiba-tiba ya, ternyata itu adalah sosok Jose yang telah menumbangkan para tentara sebelumnya dengan menggunakan ketapel, sehingga para tentara sebelumnya yang telah tergeletak bisa dibunuh dengan mudah oleh kelompok Aurelio. Alma senang karena pada saat itu dia telah bertemu kembali dengan Jose. Bahkan tak hanya itu saja, Jose juga telah menunjukkan pemancar radio yang berhasil dibawa olehnya, yang mana pemancar itu sebelumnya telah ditemukan di dekat rekan Aurelio yang telah tewas ketika Alma dan Jose sedang menyelamatkan Rafael. Sedangkan di kamp militer, Kolonel Montenegro mendengar suara tembakan itu juga. Dia pun mendapat informasi dari anak buahnya jika kelompok para gerilya itu akan pergi ke ladang lahar. Akhirnya mereka memutuskan segera pergi untuk mencegahnya.
Tak berselang lama dari itu, kelompok Aurelio telah sampai di tempat ladang lahar. Di sana mereka telah melihat kelompok pasukan militer dari belakang yang sudah menemukan keberadaannya. Saat itu Aurelio melihat para pasukan itu sedang menyiapkan bom granat untuk melakukan serangan. Te vamos. 200 milésimas. Hingga pada akhirnya baku tembak pun pecah terjadi lagi. Kelompok pasukan itu memulai serangan brutalnya. Seperti biasanya, pasti dalam setiap kali peperangan dari kedua kubu akan ada korban jiwa yang berjatuhan. Hanya mereka yang mampu bertahan sebagai pemenangnya. Kelompok Aurelio sendiri yang masih selamat berhasil menjauh dari lokasi karena pada saat itu Jacobo tak sempat melarikan diri karena tertembak. Oleh sebab itu dia mengorbankan nyawa demi memperlambat gerak pasukan Montenegro. Saat Montenegro sedang menginterogasinya, tiba-tiba dia melakukan bundir. Beruntungnya nyawa Montenegro terselamatkan meski lehernya terluka. Namun ia memerintahkan semua anggota untuk segera membunuh orang-orang itu. Di dalam hutan, Sebastian melindungi temannya yang lewat jalur rahasia terowongan bawah tanah. Hingga datanglah para pasukan itu yang mulai mengepungnya. Alma tertembak saat akan pergi, namun semua temannya berusaha membantu melakukan serangan hingga mereka semua telah berhasil masuk melalui terowongan itu. Saat para musuhnya mulai masuk berdatangan, peluru Aurelio telah habis, sehingga Alma menyuruh Aurelio untuk segera pergi dari sana. Aurelio pun hanya bisa menuruti permintaannya. Mengetahui Alma tidak berada bersama dengannya, Jose pun pergi untuk mencarinya. Namun dia malah dicegat oleh Aurelio. Disinilah akhirnya Jose bisa berbicara kembali yang menanyakan tentang keberadaan Alma di mana. Sementara itu Alma sendiri masih berada di tempat itu. Para pasukan mulai berdatangan, namun para pasukan itu ketakutan untuk masuk ke dalam terowongan. Karena begitu mereka masuk ke dalam, pasti mereka akan ditembak langsung. Oleh sebab itu kolonel kemudian mengutus para juniornya untuk ditumbalkan. Akhirnya kolonel memutuskan meledakkan terowongan itu. Alma langsung segera pergi berlari secepat mungkin dari tempat tersebut. Saat ledakan terjadi, Aurelio segera datang untuk menyelamatkan keduanya. Jose langsung dibawa pergi oleh rekannya. Sedangkan untuk Aurelio sendiri sedang berusaha menyelamatkan Alma yang masih tertimpa reruntuhan itu. Singkat cerita, saat sekembalinya ke markas militer, Kolonel Montenegro telah mendapat teguran keras dari atasannya. Dia telah membawa kabar berita dari majalah koran yang telah diterbitkan oleh The New York Times mengenai pembantaian ratusan orang yang dilaporkan terjadi di sebuah desa Salvador di El Mozote oleh Montenegro. Akhirnya Randall dan Maria telah berhasil menerbitkan tentang kisah mengerikan itu ke seluruh dunia agar semua orang mengetahui kekejaman yang dilakukan oleh Montenegro. Akhirnya karena berita itu telah tersebar dan dibaca oleh jutaan orang dari Amerika Serikat, atasannya takut jika orang-orang akan menghubungi para kongres untuk menyuarakan hak asasi kemanusiaan. Jika itu terjadi, maka uang bantuan militer dari Amerika Serikat sebesar 25 juta dolar akan dihentikan oleh para anggota kongres. Meski Montenegro telah berhasil menghancurkan tempat kamp utama dan telah berhasil menghabisi sebagian besar dari kelompok tersebut dan hanya tersisa beberapa saja, namun atasannya tidak menyepelekannya begitu saja. Sementara itu di tempat yang lain terlihat Jose yang terbangun dari pingsannya. Saat itu dia pun menemui Aurelio untuk menanyakan di mana Alma berada. Namun sayangnya saat dalam peperangan terjadi, Alma telah gugur karena tertimpa reruntuhan.
Dalam percakapan itu, Jose pun bertanya kepada Aurelio mengapa setiap dalam peperangan terjadi, kelompoknya selalu bersembunyi dari musuh, sehingga mengakibatkan banyak korban jiwa yang meninggal akibat tidak bisa melindungi diri. Di percakapan kali ini, Aurelio hatinya sempat tersentak setelah mendengar ucapannya. Aurelio kemudian berkumpul untuk merencanakan aksi balas dendamnya dengan menghabisi Kolonel Montenegro dan para pasukannya. Rencananya kali ini Aurelio sengaja akan menyebarkan lokasi mereka agar bisa dilacak oleh pasukan Montenegro. Mereka akan merakit alat pemancar radio yang tidak berfungsi. Kemudian di dalamnya akan dirakit bom buatan, sehingga begitu Montenegro merebut pemancar radio palsu, maka dia akan tewas akibat ledakan tersebut. Con la antena se duplica. Vamos a transmitir desde el monte sin tomar las precauciones. Mereka kemudian memulai siaran radio langsung guna untuk memancing pasukan Montenegro agar datang ke tempat lokasinya. Saat Sebastian sedang mengucapkan bela sungkawa kepada ratusan para korban pembantaian itu, dia meminta tolong kepada semua para pendengarnya agar bersatu melawan ketidakadilan ini. Sementara yang lainnya mulai melakukan rencana dengan meninggalkan alat pemancar palsu yang dirakit jadi granat dan senjata yang dilumuri oleh darah ayam. Tak butuh waktu lama para pasukan telah datang yang langsung mengetahui lokasi itu dengan sangat cepat, sehingga peperangan terjadi. Mereka berpura-pura meninggalkan alat pemancar radio itu. Lalu bawahnya langsung menginformasikan kepada sang atasan bahwa mereka telah menemukan alat pemancar, sehingga mereka pun disuruh kembali lagi ke markasnya. Akhirnya rencana mereka pun telah berhasil, hanya tinggal menunggu waktu tepat untuk meledakkan pemancar itu. Namun ketika mereka melihat ada sebuah helikopter yang telah melintas ke sebuah provinsi Morozan, mereka dibuat sangat terkejut karena pada saat itu helikopter Montenegro telah mendarat di tempat itu, kemudian pergi lagi. Disinilah Jose diperintahkan oleh Aurelio untuk meledakkan helikopter itu. Namun karena jaraknya yang terlalu jauh, akhirnya bom tersebut gagal meledak karena hanya memiliki jangkauan 100 meter dari lokasi detonator. Disinilah Aurelio mulai mendapat jalan buntu, karena itu merupakan salah satu-satunya cara yang sangat mudah untuk membunuh Montenegro. Namun kini harus gagal. Dengan tekadnya, Jose berniat akan pergi ke tempat warga desa di sana karena hanya dia yang tidak akan dikenali oleh para pasukan tersebut. Sehingga mau tak mau terpaksa Aurelio membiarkan Jose pergi ke pemukiman itu supaya dia bisa meledakkan bom tersebut dari dekat. Saat berada di sana, Jose terkadang bersembunyi untuk menghindari pasukan Montenegro yang berkeliaran di tempat pemukiman itu. Ia juga membawa alat semir sepatu. Meski banyak penjagaan, namun warga di sana seperti hidup sudah terbiasa. Bahkan mereka bisa bebas keluar masuk ke tempat wilayah itu. Jose kemudian mulai mendekati ke markas tentara. Di sana sudah ada Montenegro dan alat pemancar palsu itu. Sayangnya keberadaan Jose diketahui oleh salah satu pasukan yang melihatnya. Namun dia berhasil selamat karena pada saat dibuka kotak yang dibawa oleh Jose, isinya hanyalah alat-alat untuk menyemir sepatu. Jose kemudian disuruh oleh Montenegro untuk menyemir sepatunya. Pada situasi itu, Jose meski masih kecil, namun dia tidak gentar setiap kali menjawab semua pertanyaan dari Montenegro yang penasaran dengan asal-usulnya. Bahkan saat ditanya dengan ditodong pistol, dia tetap tenang, tidak ada rasa takut sama sekali.
Setelah menyelesaikan menyemir sepatunya, Montenegro langsung memberi upah. Lalu Jose segera pergi dan membuang alat semir sepatu untuk mengambil alat detonator yang disembunyikan di balik batang pohon. Namun sayangnya saat itu seseorang yang pernah mengambil iguana di dalam gereja telah mengenali Jose. Pero a mí no. Untungnya saat Jose akan dihabisi, datanglah Aurelio yang membunuh pria tersebut. No lo llevaste. Me lo hubiera encontrado. Mereka kemudian segera pergi sebelum helikopter yang menjemput Montenegro pergi jauh. Saat keduanya sudah berada di bukit itu lagi, seperti biasanya Aurelio menyuruh Jose untuk menekan tombol peledaknya. Dan inilah yang terjadi. Ternyata bukan hanya Kolonel Montenegro saja yang tewas, melainkan ada dua pemimpin besar pasukan yang ikut tewas dalam ledakan tersebut. Tentunya Aurelio dan orang-orang yang masih tersisa dibuat sangat senang karena akhirnya mereka telah berhasil membalaskan dendam atas nyawa ratusan orang yang telah dibantai habis. Noche salimos al aire. Setelahnya sore itu Jose pergi ke tempat pemakaman sang ibu bersama dengan para wanita yang telah dikuburkan untuk memberi bunga. Lalu Jose memutuskan pergi kembali ke desa El Mozote untuk menebus semua kesalahannya. Karena gara-gara dirinya yang kabur melarikan diri saat ditangkap, sang adik justru tewas terbunuh. Dia tidak akan ikut bersama dengan kelompok Aurelio karena ia tidak ingin memiliki kebencian di hatinya seperti Aurelio dan kelompok pasukan dari Montenegro. Jika dia tetap bersama dengannya, maka dia juga sama seperti kedua kubu yang saling membunuh, tidak menghargai kehidupan yang telah diberikan oleh Sang Tuhan. Miserable y lleno de odio como Montenegro. Yo no voy a sentirme culpable de alegrarme de su muerte. Setelah beberapa tahun kemudian, setelah peristiwa pembantaian besar itu, di desa El Mozote telah berubah menjadi makam suci. Kelompok para gerilyawan pada saat malam hari sedang menyusuri tempat tersebut. Namun malam itu mereka telah menemukan hal yang sangat ganjil karena di sekitar kuburan massal itu terdapat ribuan kunang-kunang bercahaya terang. Bahkan yang lebih anehnya, kunang-kunang itu berhenti mengeluarkan cahayanya secara serentak, dan menurutnya kejadian itu sangatlah misterius bagi kelompok para gerilya itu. Dan singkatnya itulah tadi ya guys film yang diambil berdasarkan dari kisah nyata. Semoga kalian terhibur dengan channel ini dan sampai berjumpa bertemu kembali. Bye bye.